Harry Kane lewati rekor dari Pele. Harry Kane kembali mencetakkan sejarah. Striker berusia 32 tahun tersebut kini resmi melewati torehan gol dari Pele setelah mencetakkan 2 gol ke gawang Albania dalam kemenangan Inggris 2-0 pada laga penutup tahun kalender. Harry Kane tiba di pertandingan tersebut dengan koleksi 77 gol, hanya terpaut 1 gol dari total gol Pele untuk timnas Brasil. Pele mengakhiri karirnya bersama Brasil dengan koleksi 77 gol dari 92 laga. Sementara Harry Kane kini menembus angka tersebut di penampilan 112 bersama The Three Lions. Spanyol tak terkalahkan di 30 laga terakhir. Timnas Spanyol mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 30 laga usai berhasil mengalahkan Georgia. Skuad dari La Furia Roja saat ini menyamai rekor di era Vicente Del Bosque. Catatan ini menyamai rekor tak terkalahkan Spanyol sebelumnya di era pelatih Del Bosque pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Di era itu Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Luka Modric loloskan Kroasia ke Piala Dunia. Luka Modric kembali menaklukkan waktu. Pada usia 40 tahun, maestro di lini tengah timnas Kroasia tersebut kembali memimpin negaranya menuju panggung terbesar sepak bola dunia, yakni Piala Dunia 2026. Kroasia memastikan tiket setelah menang 3-1 atas Kepulauan Faro. Hasil yang semakin menguatkan posisi dari Modric sebagai figur yang tak tergantikan dalam sejarah sepak bola Kroasia. Dari semua edisi di Piala Dunia yang pernah diikuti oleh Kroasia, 5 diantaranya berlangsung dalam era Modric. Diketahui tidak ada pemain Kroasia yang lain yang memiliki jejak historis sedalam dirinya. Osimhen gagal bawa Nigeria ke Piala Dunia. Satu lagi raksasa Afrika yang gagal tampil di Piala Dunia 2026. Setelah Kamerun, kini giliran Nigeria yang harus gigit jari. Victor Osimhen dan kawan-kawan menghadapi Republik Demokratik Kongo dan bermain imbang 1-1 hingga menit ke-90 yang dilanjutkan ke adu penalti. Laga tersebut dituntaskan dengan adu penalti di mana Nigeria akhirnya kalah 3-4. Nigeria yang selalu lolos di 6 edisi Piala Dunia terakhir gagal melanjutkan tradisi bagusnya tersebut. Nigeria kini menyusul Kamerun sebagai dua raksasa Afrika yang gagal tampil di Piala Dunia. Singkirkan Hungaria, Irlandia tembus playoff Piala Dunia. Republik Irlandia lolos dramatis ke playoff Piala Dunia 2026. Ini setelah The Boys in Green menang dramatis 3-2 di kandang Hungaria. Irlandia kini finish sebagai runner-up dari grup F dengan koleksi 10 poin. Unggul 2 angka dari Hungaria yang berada di urutan yang ketiga dengan selisih 3 angka dari Portugal di puncak klasemen. Ronaldo selalu absen ketika Portugal cetak 9 gol. Portugal menghadapi Armenia dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia, dan Ronaldo absen di laga tersebut karena kartu merah saat dikalahkan Republik Irlandia beberapa hari sebelumnya. Kemenangan dengan skor 9-1 ini memastikan Portugal lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi kali kedua dalam sejarah Portugal bisa mencetakkan 9 gol ke gawang lawan, dan sama seperti laga kontra Armenia, Portugal kala itu tidak diperkuat Ronaldo yang absen karena cedera. Uniknya Ronaldo tidak sekalipun ada di skuad Portugal saat pembantaian itu terjadi. Setelah hampir 3 dekade, Norwegia akhirnya ke Piala Dunia. Tuntas sudah penantian panjang timnas Norwegia. Setelah hampir 30 tahun menunggu, negara Skandinavia tersebut kini lolos ke Piala Dunia 2026. Norwegia meraih kemenangan 4-1 usai mengalahkan juara 4 kali yakni Italia di San Siro. Norwegia lolos sebagai juara grup dengan koleksi 24 poin alias poin sempurna serta mencetakkan 37 gol dan cuma kebobolan 5 gol saja. Tim berjuluk Landslaget itu terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1998. Bahkan Norwegia tidak pernah mengikuti turnamen besar sejak terakhir menjadi peserta di Euro 2000. Haaland jadi top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Erling Haaland hampir pasti jadi top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Sayangnya penyerang Norwegia itu gagal memecahkan rekor gol dari Robert Lewandowski. Lolos ke Piala Dunia merupakan hal yang positif bagi Norwegia, dan yang makin menggembirakannya adalah Haaland jadi top skor kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dengan koleksi 18 golnya.
Diketahui Haaland unggul jauh dari Harry Kane, Memphis Depay dan juga Marco Arnautovic yang cuma membuat 8 gol. Sayangnya Haaland gagal memecahkan rekor di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Alhasil Haaland bersanding dengan Lewandowski yang membuat rekor 18 gol di tahun 2018. Indonesia jadi tuan rumah ACL Mini Football 2025. Kejuaraan antar klub mini football se-Asia atau Asian Champions League 2025 bergulir di Indonesia. Pesertanya 12 klub terbaik dari Konfederasi Mini Football Asia. Ajang ini berlangsung sepekan ke depan mulai tanggal 17 hingga tanggal 23 November 2025. Vinicius Junior 8 laga tanpa gol dan juga assist. Jeda internasional kali ini menjadi momen refleksi bagi Real Madrid, terutama terkait penurunan performa dari Vinicius Junior. Winger asal Brasil itu memasuki bulan November dengan beban yang berat. 8 laga beruntun di semua kompetisi tanpa 1 gol pun maupun assist. Di luar lapangan, tensi tak kalah panas. Kontrak Vini sendiri berlaku hingga tahun 2027, namun kubu sang pemain disebut menuntut kenaikan gaji yang signifikan setara dengan Kylian Mbappe. Laporan terbaru menyebutkan ada ultimatum perpanjangan atau akan dijual dengan potensi dibanderol mencapai 150 juta euro yang setara dengan 2,6 triliun rupiah. Jika tak ada kesepakatan hingga musim panas 2026, maka pintu keluar terbuka lebar untuk Vinicius Junior. Isak akui frustasi karena cedera. Alexander Isak menjalani musim yang rumit sejak bergabung dengan Liverpool. Cedera membuatnya kian frustrasi karena menghambat proses adaptasi. Ia mengalami problem otot aduktor atau pangkal paha yang membuatnya absen di 4 pertandingan milik Liverpool. Penyerang 26 tahun itu baru benar-benar kembali ke lapangan saat bersama timnas Swedia. Ia tampil selama 28 menit ketika Swedia dibantai Swiss 4-1 di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sir Alex sebut Senne Lammens tampil luar biasa di MU. Senne Lammens tampil gemilang sejak dipercaya menjadi penjaga gawang Setan Merah. Senne Lammens tampil gemilang sejak dipercaya menjaga gawang Manchester United. Kiper asal Belgia itu dipuji oleh manajer legendaris MU yakni Sir Alex Ferguson. Fergie menilai perbaikan performa Setan Merah saat ini tak lepas dari kehadiran dari Lammens. Khususnya penjaga gawang, ia tampil luar biasa. Dia baru bermain 3 atau 4 pertandingan dan penampilannya sangat bagus, ujar dari Sir Alex Ferguson. Ter Stegen dikabarkan akan tinggalkan Barcelona demi tampil Piala Dunia. Menjelang bursa transfer Januari nanti, Marc-Andre ter Stegen dinyatakan membuka peluang untuk pergi dari Barcelona. Hal ini disebabkan Marc-Andre ter Stegen ingin tampil di Piala Dunia. Menurut Diario Sport, 3 klub tersebut ialah Besiktas, MU dan juga AS Monaco. Penjaga gawang Jerman itu secara luas diperkirakan akan pindah di bulan Januari nanti. Klub raksasa Turki Besiktas bahkan sudah memulai kontak dengan ter Stegen dan juga rombongannya. Sementara itu MU dan juga Monaco masih menunggu sambil memantau sang pemain. Konate masih negosiasi kontrak dengan Liverpool. Ibrahima Konate menjalani tahun terakhir kontraknya bersama Liverpool. Di tengah rumor ke Real Madrid, Konate menegaskan negosiasi sedang berjalan dengan si merah. Kontrak Konate dengan Liverpool akan habis di Juni tahun depan. Itu artinya pemain internasional Prancis tersebut bisa mulai bernegosiasi langsung dengan klub pemenang di Januari nanti. Agen-agen saya terus berdiskusi dengan Liverpool. Saya harap keputusan saya akan bisa dibuat sesegera mungkin, jadi saya bisa mengumumkannya, ujar dari Konate. Lorenzo Insigne sebentar lagi dipinang Lazio. Teka-teki mengenai masa depan dari Lorenzo Insigne mulai menemui titik terang. Akhirnya mewakili Insigne yakni Andrea Giacomo mengatakan sebentar lagi mencapai kesepakatan dengan pihak Lazio. Insigne saat ini sedang menganggur semenjak meninggalkan Torino pada musim panas 2025 yang lalu. Insigne memilih pulang ke Italia setelah menghabiskan 3 tahun karirnya di Toronto. Diincar Chelsea dan Man City, bek Palace ini malah bermimpi gabung dengan MU. Daniel Munoz tidak menutupi rasa tertariknya bila ada klub besar yang datang membawa tawaran. Meski kini menjadi andalan di Crystal Palace, bek 29 tahun itu menyadari bahwa performanya membuat masuk ke radar klub Eropa. Namun menariknya, meski diintai oleh Chelsea hingga Manchester City, Daniel Munoz justru mengungkapkan bahwa dirinya bercita-cita bergabung dengan Manchester United. Baginya berpeluang bermain untuk klub sebesar MU
merupakan kesempatan yang sangat sulit ditolak. Dua bek Bundesliga jadi prioritas utama Barcelona. Kepergian Inigo Martinez ke Arab Saudi sepertinya cukup berdampak terhadap permainan dari Barcelona. Kekurangan ini tentu sudah diidentifikasi oleh Barcelona. Sebagai solusinya, Barcelona dikabarkan ingin mendatangkan bek yang baru, dan dua nama pemain dari Bundesliga muncul, yakni Nico Schlotterbeck dan juga Dayot Upamecano. Dalam laporan dari Mundo Deportivo, staf teknis dari Barcelona sudah melakukan perjalanan ke Jerman untuk mengamati perkembangan beberapa pemain. Dari kedua nama tersebut, hanya satu nama yang paling kencang akan pindah menuju Barcelona, yakni Nico Schlotterbeck. Bek timnas Jerman itu dipandang sebagai target yang kuat. Atletico Madrid siapkan tawaran 1,3 triliun rupiah untuk bintang The Blues. Atletico Madrid dilaporkan tengah menyiapkan langkah agresif di bursa transfer dengan proposal senilai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk bisa memboyong salah satu pemain inti Chelsea yang kini menjadi kepercayaan dari Enzo Maresca musim ini. Pemain yang dimaksud adalah gelandang bertipe komplit Enzo Fernandez. Pemain yang memiliki atribut kehadiran fisik yang kuat, pembacaan permainan yang cermat, serta kemampuan mengatur transisi. Semua atribut itu sangat cocok dengan model permainan ala Diego Simeone. Manchester City siapkan 1,7 triliun. Pep Guardiola ngedatangkan Arda Güler. Manchester City dikabarkan siap membuat langkah besar di bursa transfer, dan laporan dari media Spanyol menyebutkan klub Liga Inggris yakni Man City telah menyiapkan tawaran senilai 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah untuk bintang muda Real Madrid yakni Arda Güler. Menurut laporan, Pep Guardiola sangat terpesona dengan kemampuan dari Güler dalam mengatur tempo permainan serta membongkar lini pertahanan melalui kreativitas dan juga visi bermainnya. Orang-orang terdekat dari Guardiola bahkan mengklaim bahwa sang pelatih menilai Güler sebagai pemain yang sempurna untuk skema taktis yang ia terapkan di Etihad Stadium.